Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi pemirsa di mana saja berada. Kembali bersama siaran Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Pemirsa akan mendengar lagi firman Tuhan sebagai perenungan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di tengah segala keadaan dan situasi yang ada. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang menyapa Engkau dalam kekudus-Mu. Seraya kami mengucap syukur dan mengulang banyak terima kasih kepada Tuhan atas kasih setia dan anugerah-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di tahun yang baru, di tahun 2021. Bahkan kami telah berada di hari yang ke-9 hari ini Tuhan. Bapa di sorga, kami hendak kembali merenungkan firman-Mu di dalam pembacaan Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul yang akan mengingatkan kami kembali tentang Rasul Paulus. Tuhan tolong kami dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati setiap pribadi yang mengambil bagian dalam merenungkan, mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Sehingga kami semua diberkati oleh firman Tuhan di saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap pribadi yang ada di dalam segala pergumulan, persoalan, masalah, tantangan. Tapi juga yang sedang ada di dalam dilema untuk mengalami suatu perubahan dan pertobatan. Tuhan jamah mereka dengan kuasa-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Sehingga semuanya boleh mendapat berkat dari firman Tuhan yang disampaikan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Sebab kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita di dalam renungan hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 bagian B sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan sesuatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian. Pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai.
jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita, pemirsa Tabura Injil yang Kristus kasihi dan di mana saja berada. Tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus adalah Allah yang mengubah hidup kita. Yesus adalah Allah yang mengubah hidup kita. Melihat pembacaan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 bagian B sampai ayat yang ke-31 mempunyai keterkaitan dengan pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saulus yang dulu jahat, Saulus yang mempunyai pengaruh yang besar di tengah kehidupannya, diubah oleh Tuhan menjadi seorang saksi, menjadi seseorang yang dipakai Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengikuti seluruh perjalanan Paulus di dalam terpanggil menjadi seorang murid atau pengikut Tuhan, ia yang dulunya kehidupannya tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan kehidupannya sangat ditakuti di mana-mana karena dia merupakan orang yang selalu mengancam dan membunuh pengikut Kristus. Tetapi pada akhirnya dengan kuasa Tuhan, dengan cara Tuhan, memakai keberaniannya, memakai kemampuan yang mempengaruhi segala macam kehidupan yang ada di sekitarnya untuk menjadi alat yang baik di tangan Tuhan. Tuhan mengubah dia dari orang yang jahat menjadi orang yang baik. Tuhan pakai dia sebagai alat untuk menyaksikan segala kemuliaan Tuhan di tengah kehidupan yang ada. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan pengaruh yang ada pada Saulus, ketika dia hendak bergabung kembali dengan murid-muridnya, mereka takut. Bahkan mereka melihat dia, mereka menjadi panik. Karena mereka tahu dia awalnya adalah orang yang jahat. Tetapi dengan berani, dengan lantang, dia mengatakan dan dia memuji Tuhan, serta mengatakan Yesus adalah anak Allah. Oleh karena itu, kita melihat bahwa dari pembacaan ini kita bisa renungkan bagaimana Tuhan mengubah Saulus yang jahat menjadi orang yang baik, bahkan menjadi orang yang bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap pribadi kita yang menjalani kehidupan di dalam Tuhan, entah kita ada di dalam jalan yang benar atau jalan yang salah, kita ada di dalam kekudusan atau ketidakbenaran, kita semua ingin dipulihkan Tuhan. Yesus adalah Allah yang mengubah hidup kita. Jangan kita buang waktu, jangan kita tunggu, atau jangan kita katakan nanti. Tetapi jika hari ini kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kita mau mengalami perubahan oleh Tuhan, kita mau Tuhan membuat hidup kita menjadi berguna, berarti, dan baik, maka kita harus datang kepada Tuhan. Kita mengakui segala salah dosa kita. Kita minta pengampunan Tuhan, sebab Tuhan akan mengubah hidup kita dalam rencana dan kuasa-Nya. Tuhan mau pakai setiap orang menjadi alat di tangannya untuk menyaksikan kemuliaan-Nya di dunia ini. Hidup kita tidak akan sia-sia apabila kita diubah Tuhan. Sebab setiap orang yang ada di dunia ini ingin dipakai Tuhan. Tergantung kemauan kita, tergantung keinginan kita. Kita hidup lama-lama di dunia, itu waktu yang Tuhan berikan untuk kita menjadi saksi bagi kemuliaan-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membawa seluruh kehidupan kita dan kita mencari Tuhan. Tuhan akan mengubah hidup kita menurut apa yang Tuhan mau. Sebab di dalam tangan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, di dalam waktu Tuhan, ada rencana indah bagi kita. Tuhan mau mengubah kita. Tuhan mau mengubah cara hidup kita, pola pikir kita. Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang berguna, berarti dengan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan selama kita ada di dunia. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap orang yang diubah dan ingin dipakai Tuhan
pasti mempunyai masa depan yang baik. Di dalam kasih dan setia Tuhan, kita pasti akan melihat kebaikan Tuhan menyertai hidup kita. Dengan kuasanya, dengan kekuatannya, Tuhan mampu membuat kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari ini. Kalau hari ini kita masih ada di luar Tuhan, kita masih mencintai dosa, kita masih mencintai dunia ini, kita masih tinggal di dalam kegelapan, mari kita keluar dari kegelapan hidup kita. Kita melihat terang kuasa Tuhan. Cahaya kemuliaan Tuhan ketika terjadi pada Saulus. Saulus mengalami suatu perubahan di dalam hidupnya. Kita mencari cahaya kemuliaan Tuhan itu. Kita mencari Tuhan. Kita mau memberi hidup kita untuk melayani Tuhan. Supaya Tuhan mengubah hidup kita menurut rancangannya, menurut kehendaknya. Sehingga kita hidup untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Dan hidup kita menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan di mana saja kita berada. Tuhan menolong dan memberkati kita. Tuhan yang selalu melawat hidup kita, menjaga kita, memelihara kita, memberkati kita, akan senantiasa memberi kita waktu dan kesempatan untuk melayani Dia di mana saja kita berada, sesuai dengan profesi kita, pekerjaan kita, sesuai dengan usaha kita, ataupun sesuai dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak terbatas, kita tidak kekurangan ketika kita ada di dalam Dia. Karena kalau Tuhan mengubah kita menurut rencananya, menurut kehendaknya, kita masuk ke dalam kemuliaannya, kita akan melihat mujizat itu terjadi dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita untuk mengubah hidup kita supaya kita menjadi alat yang baik di tangannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri Engkau dalam hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah kami yang hidup. Kami percaya dengan sungguh bahwa Engkau bukan Tuhan yang biasa. Engkau Tuhan yang luar biasa, yang mampu mengubah kehidupan orang menurut kehendak-Mu. Ketika Engkau berkehendak, maka tiada satu manusia pun yang dapat menghalangi atau mengatur Engkau. Engkau Tuhan dan Allah yang hidup, yang berkuasa, yang mampu mengubah kehidupan orang-orang percaya menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, takut dan setia kepada Engkau Tuhan. Mari Engkau berkati semua pemirsa yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Jika mereka mempunyai kerinduan, jika mereka ada di dalam rencana Tuhan, Tuhan ubah hidup mereka menjadi orang-orang yang berguna selagi masih ada kehidupan, menjadikan hidupnya berarti di tengah dunia ini. Pakai mereka menurut rencana-Mu, pakai mereka dengan cara-Mu Tuhan, ubah mereka menurut kehendak-Mu, sehingga selagi kehidupan ini masih ada, dunia ini masih ada, biarlah mereka menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua melalui penyampaian firman Tuhan dalam siaran Tabura Injil hari ini, sehingga semua kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, dengan diperhadapkan dalam berbagai situasi dan keadaan dunia ini. Di tengah situasi dan kemelutnya hidup ini Tuhan, kami tetap berharap dan bersandar padamu. Dan jikalau Tuhan Engkau terus ada dalam hidup kami, pasti kami selalu merasa aman dan damai di dalam perlindungan Tuhan. Berkati kami semua, berkati kru yang merekam seluruh pelayanan dalam Tabura Injil. Berkati juga badan pekerja Klasik Siapen Selatan yang senantiasa ada bagi seluruh pelayanan yang terjadi dalam siaran Tabura Injil ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ampuni semua salah dan dosa kami. Tinggallah selalu menyertai kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, jangan lupa terus mengikuti siaran Tabura Injil Klasik Siapen Selatan, sehingga semua kita terus diisi oleh firman Tuhan, dikuatkan, dibangun di dalam Tuhan, dan di dalam kekuatan Tuhan kita tetap berdiri untuk menjadi saksi bagi Tuhan.